Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Silakan duduk. Ya, silakan duduk. Ya, sebelumnya selamat siang. Perkenalkan, saya Tania Oksa yang bertugas jaga pada siang hari ini yang akan membantu Ibu. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa ya? Bu Nani. Oh, Ibu Nani ya. Ibu Nani. Ibu Nani usianya berapa, Bu? Usia 28 tahun. 28 tahun ya, 28 tahun. Kalau boleh tahu rumahnya di mana, Bu? Rumahnya di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung ya, dekat sini. Pendidikan terakhir apa, Bu? S1. S1 ya. Bekerja atau di rumah aja? Bekerja Bu? perkantoran. Oh, di kantor ya kerjanya. Baik, Bu, sebelumnya mohon maaf ingin dilakukan di ruangan ini saja atau mau pindah ruangan? Di ruangan ini. Di ruangan ini saja ya, Bu ya. Insya Allah privasi Ibu kami jaga. Dan Ibu, sebelumnya saya izin untuk menutup hordeng dan pintu dulu ya untuk menjaga privasi Ibu. Baik, Ibu Nani, sebelumnya maaf Ibu kesini sendiri atau dengan suami? Dengan suami. Dengan suami ya. Kalau Ibu ingin ditemani tidak apa-apa, suaminya diajak masuk. Iya. Ya, silakan diajak masuk aja, nggak apa-apa suaminya. Ya, baik, silakan duduk, Bu, Pak. Ya, Ibu Nani, ini suaminya siapa namanya? Bapak Suparno. Oh, Suparno. Bapak Suparno. Iya, baik. Bapak Suparno dan Ibu Nani ya. Iya. Baik, Ibu, sebelumnya di sini apa yang bisa saya bantu? Saya mau mengecek kesehatan saya. Oh iya, nah Ibu kemarin kan baru dicek ya ini. Jadi mau ini ya, Bu, periksa hasilnya ya. Iya. Anaknya usia 6 tahun, siapa anaknya, Bu? Namanya Tapasya. Oh iya, Tapasya. Iya, baik Ibu, maaf sebelumnya mengenai kondisi anak Ibu, sejauh mana Ibu mengetahuinya? Saya tahunya anak saya kena penyakit anemia, sering lemas dan pucat. Dia akhir-akhir ini juga sering demam sama sering merasa mimisan? Ya, merasa mimisan sama nyeri-nyeri di tulang. Oh, memang si Tapasyanya punya penyakit anemia ya, Bu ya? Iya. Iya. Jadi Ibu taunya anak Ibu ini cuma punya penyakit anemia aja ya, Bu ya? Iya. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan informasi ya, Bu. Sebelumnya Ibu ingin mendengar informasi secara mendetail atau secara sekilas saja? Sekilas saja. Sekilas saja ya, tapi secara garis besarnya ya, Bu. Iya. Iya. Baik, sebelumnya Bu Nani dan Bu Suparno apakah sudah siap mengenai informasi yang akan saya berikan? Karena sebelumnya mohon maaf, informasi ini mungkin kurang menyenangkan untuk didengar. Sudah siap? Sudah. Ya. Sebelumnya mohon maaf ya, Bu ya, dari hasil cek laboratorium kemarin. Ini hasilnya kurang menyenangkan karena ini merupakan berita buruk ya. Si adik Tapasya menderita leukemia. Loh, Bu, nggak mungkin, anak saya kan masih kecil. Iya Ibu, emang anak Ibu masih kecil, masih umur 6 tahun ya Bu ya. Ini justru sekarang kebanyakan leukemia ini diderita oleh anak-anak baik dari usia 1 sampai 6 tahun. Karena penyakit ini tidak memandang usia, Bu. Ini alhamdulillah karena Ibu sudah melakukan pengecekan, sudah diketahui sejak dini penyakit anak Ibu, jadi bisa mendapatkan penanganan dengan tepat ya Bu ya. Iya, sebelumnya maaf Ibu, sejauh mana Ibu mengetahui tentang penyakit leukemia atau penyakit berlebihan sel darah putih ini? Setahu saya penyakit leukemia itu kebanyakan sel darah merah dan kekurangan sel darah kebanyakan sel darah putih dan kekurangan sel darah merah. Iya, betul sekali Ibu. Jadi leukemia ini ialah penyakit kanker sel darah putih di mana jumlah sel darah putihnya ini melebihi jumlah sel darah merah. Dan juga sel darah putihnya ini abnormal, tidak normal, di mana kan seharusnya sel darah putih ini berfungsi untuk melindungi dan melawan dari infeksi ya Bu ya. Tapi di sini kondisinya dia menjadi melawan dan justru menjadi sel ganas yang menyebabkan gejala yang menyimpang seperti yang dialami oleh adik Tapasya ini, yaitu berupa sering demam karena infeksi itu dan juga mimisan.
Untuk penyakit leukemia ini disebabkan oleh gangguan susun tulang belakang ya Bu, Pak. Dari hasil cek darah di laboratorium sudah didapatkan hasilnya bahwa Adita Pasha menderita leukemia. Tetapi ini baru tes awalnya aja Bu, jadi nanti Adita Pasha seharusnya dilakukan ini tes aspirasi dan biopsi rusum tulang untuk mengetahui jenis leukemianya seperti apa, apakah leukemia akut atau bagaimana ya Bu ya. Sampai sini masih paham? Masih paham ya Bu ya. Baik Bu, kalau boleh saya tahu sejauh mana bagaimana tanggapan Ibu dan Bapak mengenai kondisi anak Ibu ini? Kami sih nggak menyangka, kan anak kami secara umumnya kecil. Iya betul Bu, seperti yang saya jelaskan tadi ya Bu ya. Tidak usah khawatir meskipun masih kecil sudah menderita penyakit ini, karena di zaman sekarang penyakit itu tidak mengenal usia. Tapi Ibu tidak usah takut ya, Ibu harus optimis bahwa anak Ibu bisa sembuh, karena penyakit leukemia ini bisa disembuhkan ya Bu ya. Ya. Baik, untuk rencana terapi yang bisa diberikan kepada Adita Pasha mengenai penyakit leukemia ini, yang pertama yaitu bisa dilakukan kemoterapi ya Bu. Ya. Jadi kemoterapi ini ialah diberikan obat anti kanker. Itu gunanya untuk mematikan sel kanker yang ada di sel darah putih Adita Pasha. Atau bisa juga dengan disuntikan cairan khusus yang disuntikan secara khusus ke pembuluh vena, atau bisa ke cairan tulang belakangnya. Atau langkah selanjutnya yaitu bisa dilakukan transplantasi sumsum tulang. Tapi sebelumnya harus dilakukan uji kecocokan terlebih dahulu, apakah cocok sumsum tulangnya dengan Adita Pasha atau tidak. Nah, untuk bagaimana Ibu, apakah sampai sini sudah paham? Sudah. Jangan kamu tanya, oh itu kalau kemoterapi bisa sembuh anak saya gitu ya. Baik Ibu, sampai sini sudah paham? Oh, kalau kemoterapi itu anak saya bisa sembuh nggak? Oh iya, jadi kalau kemoterapi itu kan seperti yang saya jelaskan tadi, berupa obat-obatan dan suntikan. Itu insya Allah anak Ibu bisa sembuh asalkan rutin. Biasanya 2-3 tahun ya Bu, Pak, bisa sembuh. Oh iya, seperti itu. Karena ini kan Adita Pasha mau dilakukan uji selanjutnya ya Bu ya, untuk menentukan apa jenis ininya. Nanti akan saya rujuk ke dokter spesialis ya Bu ya. Iya. Untuk didapatkan penanganan yang tepat mengenai penyakit anak Ibu. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Enggak, kamu nanya, kok anak saya bisa kena ini ya dok ya gitu. Bu gitu aja, jangan Bu bidan Bu gitu. Baik Ibu, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kok anak saya bisa kena penyakit leukemia ya Bu? Oh iya, sebelumnya Ibu tidak usah heran ya Bu ya, karena penyakit leukemia ini kan di sini saya lihat riwayat medisnya ada dari keluarga Ibu ya yang punya penyakit leukemia juga, benar Ibu? Iya. Iya benar. Jadi penyakit leukemia ini bisa diturunkan dari keturunan orang tuanya, yaitu mewarisi gen resiko dari kedua orang tuanya. Lalu bisa juga ketika memang Adita Pasha dari awal sudah memiliki kondisi bawaan, yaitu gangguan sistem kekebalan tubuh, atau bisa juga dari gaya hidupnya yang kurang sehat seperti makan makanannya, pola hidup, atau kurang berolahraga seperti itu ya Bu ya. Baik, jadi seperti itu ya Bu ya penyebab leukemia ini bisa diderita. Sebelumnya ada yang ditanyakan lagi? Jadi penyakit leukemia itu bisa diderita dari orang tua ya Bu? Iya betul sekali Bu. Jadi penyakit leukemia ini sebagian besar itu diturunkan dari genetik, yaitu dari kedua orang tua, baik dari keluarga ibu maupun dari keluarga bapak. Bisa juga dari pola hidup tadi ya Bu ya. Iya. Bagaimana, apakah ada yang ditanyakan lagi? Untuk anak saya sembuh berapa ya Bu? Apa kalau tingkat kesembuhannya? Iya. Seperti yang saya jelaskan di awal, insya Allah tingkat kesembuhannya tinggi ya Bu ya, asalkan ibu dan bapak telaten, rajin, mau membawa anaknya untuk melakukan terapi tadi seperti kemoterapi ya Bu ya. Ibu dan bapak harus optimis bahwa anak ibu bisa sembuh dan berikan semangat ya Bu ya. Jangan biarkan anak ibu mengalami stres atau pola hidupnya jadi tidak sehat. Jadi mulai dari sekarang pola hidupnya harus lebih ditingkatkan lagi, pola makannya lebih bergizi lagi yang seimbang ya Bu ya. Iya.
Baik, jika masih ada yang ditanyakan tidak Bu? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Kalau sudah cukup, terima kasih karena sudah datang ya Bu ya. Terima kasih kembali ya Bu. Ya, sama-sama. Selanjutnya itu kita melakukan pendokumentasian.